Mari kita buka Kejadian pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara sekalian, menarik sekali apa yang terjadi dengan peristiwa Kain dan Habil, karena pada perjanjian baru peristiwa ini diberi pernyataan lagi. Coba Anda buka dengan saya dalam kitab Yudas, itu hanya ada 1 pasal. Perhatikan pada ayat yang ke-11, tepat sebelum Wahyu ada surat Yudas. Saudara perhatikan pada ayat yang ke-11, Alkitab mengatakan demikian, "Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain." Alkitab berkata, celaka mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Nah, kalau kita tahu bahwa kita mengikuti jalan Kain, Alkitab berkata celaka mereka, maka kalau kita membaca kisah ini, kita belajar menghindari untuk tidak menempuh akan jalan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh si Kain, sehingga terhindar dari kata celaka yang Alkitab ini katakan. Nah, saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan apa yang sebetulnya yang dikatakan Alkitab sebagai jalan Kain dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 4 tadi, kata atau nama Kain itu dalam bahasa aslinya, terjemahan hurufiahnya artinya I have created, aku telah menciptakan. Memang Hawa berkata bahwa aku telah mendapatkan ini oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa Kain dan Habil ini diperkirakan sebetulnya kembar. Jadi Kain lahir dulu, baru kemudian Habil menyusul lahir.
Karena Alkitab tidak mengatakan setelah Kain lahir maka Hawa mengandung lagi, baru kemudian Habel lahir. Tapi sepertinya berturut-turut, setelah Kain lahir maka Habel dilahirkan. Sehingga banyak orang berkata bahwa kemungkinan besar keduanya sebetulnya kembar, dan Kain lahir pertama, lalu kemudian Habel lahir berikutnya. Nah, nama Kain artinya I have created, aku telah menciptakan. Saudara sekalian, segala sesuatu yang dimulai dengan kata aku, itu akan membuat permasalahan besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka dari waktu ke waktu sebenarnya manusia itu bergumul dengan Allahnya, mempertahankan apa? Mempertahankan keakuan, mempertahankan kepentingan pribadi, mempertahankan kedagingannya, mempertahankan egonya. Padahal itulah yang paling diminta Allah di dalam hidup kita. Engkau boleh kenal dengan Yesus, tapi kalau akumu itu tidak engkau serahkan ke Dia, selamanya akan terjadi pergumulan antara kita dengan Allah. Akan ada perbedaan kepentingan antara kita dengan Tuhan kita. Nah, kalau hidup kita itu mulai dengan Kain dalam hidup kita, yang artinya I have created, aku telah menciptakan, aku yang telah menghasilkan, aku yang telah mengerjakan semuanya ini. Kalau kita memulai hidup kita dengan I, dengan aku, sebetulnya kita sedang membawa hidup kita pada masalah yang besar. Dan saya perhatikan dari waktu ke waktu, manusia itu bergumul hanya mempertahankan akan ego, akan kedagingannya. Dan saya perhatikan dari anak kecil sampai orang tua, setiap kali berbicara tentang kepentingan pribadinya, nomor satu, saudara. Tadi pagi saya cerita 2 cerita, saya mau ulang buat saudara yang belum mendengarkan ini. Saya punya teman tinggal di luar negeri, dan ketika anaknya laki dan perempuan, ketika kecil saya sudah lihat ini anak yang laki ini sedikit bandel, saudara. Nah, ketika pindah ke luar negeri, pindah ke Amerika, sekolahnya dengan sekolah Amerika. Jadi kumpulnya dengan orang-orang barat yang kalau ngomong itu lebih terbuka dibandingkan kita orang timur. Kalau suka ya bilang suka, kalau nggak suka ya bilang tidak suka. Nah, satu kali omanya ini berkunjung ke Amerika, tengok akan anak-anak dan cucu-cucunya, saudara. Waktu ditengok, ini oma ini ada 2 jenis oma, saya perhatikan ya. Ada jenis oma yang begitu terbuka, cucunya mau apa saja boleh, minta apa saja diberi. Sehingga ada orang berkata, anak itu jangan dimongkan omanya, bisa rusak, jadi manja, bandel, dan semau-maunya sendiri. Tapi juga ada oma jenis lain, saudara. Oma yang terlalu banyak rambu-rambunya. Ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Nah, ini oma yang satu ini jenis yang kedua. Bukan yang asal semua boleh, tapi oma yang banyak rambu-rambunya. Jadi larangannya terlalu banyak, dendanya terlalu tinggi gitu. Jadi mau buat apa saja ini anak dilarang terus, dilarang terus, dilarang terus. Nah, lama-lama ini anak jengkel, saudara, karena kepentingannya terganggu terus. Dengan orang tuanya dibiarkan, dengan omanya apa sedikit dimarahi. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Jadi lama-lama ini jengkel si anak. Enggak ada orang ngajari bagaimana mempertahankan kepentingan pribadinya. Saudara tahu anak ini berbuat apa? Ketika dia jengkel, tiap hari dia tanya pada omanya, Oma pulang Indonesia kapan? Tiap hari loh, Anda boleh orang paling baik, tapi kalau diusir alus itu terasa, saudara. Tiap hari dia tanya begini, Oma ini pulang Indonesia kapan sih? Tiap hari. Setelah tiap hari tanya, lama-lama kan harinya makin habis, saudara. Nah, akhirnya kurang seminggu omanya akan pulang. Tanya lagi dia hari itu, Oma kok nggak pulang-pulang sih? Oma pulang Indonesia kapan? Lalu omanya bilang, ya saya pulang minggu depan. Saudara tahu anak itu berkata apa? Begitu dengar, ya saya pulang minggu depan, langsung sambil dia los dodonya, aduh lega katanya. Ngamuk omanya, saudara. Anda boleh jadi oma paling hebat, tapi kalau Anda dibegitukan, itu bisa bludreknya naik sudah 240 kira-kira. Begitu bilang mau pulang minggu depan, lega katanya. Ngamuk, saudara, rupanya. Cerita kemana-mana, ini anak kurang ajar. Makanya saya dengar ceritanya, dia cerita kemana-mana, jengkel sama cucunya, saudara. Dulu pernah ketika keluarga ini masih tinggal di flat kecil, cuma 2 kamar, saudara.
Nah, 2 kamar, ada tamu dari Indonesia datang berkunjung, nginep di rumah itu. Nah, akibatnya apa? Anak-anak ini harus tidur dengan orang tuanya, karena kamar yang satu dipakai oleh tamu. Tamunya lama nggak pulang-pulang, sebulan lebih. Jengkel dia, tanya juga, Om kok lama toh di sini? Pulangnya kapan? Katanya gitu. Gara-gara kamarnya dipakai, dia keberatan. Anak kecil bisa begitu, saudara. Itu apa sebetulnya sih? Ego. Tanpa disuruh, kita ini jago untuk mengembangkan semua keinginan, kedagingan, ego, selfish kita. Kita ini paling jago untuk berbuat seperti itu. Nah, kisah kedua, kami baru pulang dari Kanada dan Amerika. Saya mengunjungi beberapa kota. Kami buat kebaktian. Ini lucu lagi, saudara. Ini orang tua, ibu-ibu. Kebaktian dimulai, dan saya menyampaikan firman Tuhan. Selesai khotbah, saya ajak mereka menyembah. Dan Tuhan bekerja dengan manis sekali, hadiratnya mulai menjamah akan jemaat yang ada. Kami menyembah Tuhan. Ada seorang ibu duduk di depan, di sebelah istri saya. Jadi ini istri saya di sini, dia di sini. Ketika dia angkat tangan, dia tahu, dia merasakan Tuhan menjamah dia. Dan sudah ngerti, ini nggak kuat, aku ini masih jatuh ini, nggak kuat ya. Dia nggak tahan berdiri, nggak ada orang megang, kami sedang nyembah Tuhan, Allah kerja kuat. Dia tahu dia akan jatuh. Sebelum jatuh, masih bisa mikirkan dirinya sendiri loh, saudara. Saudara tahu jatuhnya gimana? Nyembah Tuhan ya. Saya lihat sendiri, dia nyembah Tuhan. Saya sudah ngerti dia sudah mulai gini-gini. Nah, ini mau jatuh kan? Dia sudah mulai mau jatuh. Supaya jatuhnya itu nyaman, apa yang dia buat? Dia panggil istri saya dulu. Tin katanya. Istri saya noleh, baru ditampani, saudara. Jadi sebelum dia jatuh, dia pikirkan bagaimana aku tidak benjut gitu kira-kira. Jadi ketika dia gini, tin, ketika istri saya noleh langsung dia, itu bisa persis jatuhnya kok ya miring ke tempat istri saya. Kenapa nggak ke belakang, ke depan atau ke samping kanan? Dia cari tempat yang aman. Jatuh, saudara. Orang tuh begitu. Ketika Tuhan menjamah pun masih mikirkan dirinya sendiri. Betul nggak, saudara? Saya juga begitu. Kalau saya ikut kebaktiannya Benihin, dia sudah mulai semua gandeng tangan. Ini saya siapkan dulu ini kursi di belakang ini. Saya ingin tahu kalau jatuh gini, jangan sampai kejengkang, duduk nih jatuhnya biar duduk enak, persiapan dulu, saudara. Orang itu semua hakikatnya begitu ya. Kalau sudah sampai kepada kepentingan pribadi egonya, waduh luar biasa. Tidak usah orang ngajari, kita ini jagoan untuk kepentingan pribadi nomor 1, saudara. Nah, padahal kalau kita mulai dengan yang namanya aku, sebetulnya kita membuat diri kita masuk dalam jebakan yang mengerikan. Kenapa, saudara? Yang pertama karena kalau kita mulai dengan keakuan kita punya benih yang tidak baik. Buka Alkitab. Roma pasal yang ke-7. Roma pasal 7 ayat yang ke-18. Roma 7 ayat yang ke-18. Paulus berkata demikian. Perhatikan khususnya pada kalimat pertama, Roma 7 ayat yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Paulus berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Bahasa Inggrisnya berbunyi, for I know that in me, that is in my flesh, di dalam dagingku, dwelt no good thing. Tidak ada hal yang baik yang tinggal di dalam aku. Di dalam kedagingannya dia berkata, tidak ada yang baik. Nah, kalau di dalam daging kita tidak ada yang baik, sebetulnya tidak mungkin dihasilkan hal yang baik dari daging kita. Ingat ketika ada orang muda yang kaya datang kepada Yesus, dia berkata, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat? Yesus berkata, kenapa kamu berkata aku ini baik? Tidak ada manusia yang baik hanya Bapakmu yang di surga, hanya Tuhan yang baik. Tidak ada manusia yang baik. Semua yang baik itu pemberian dari Allah. Paulus berkata bahwa
Allah lah yang terus-menerus memberikan energinya kepada kita untuk melahirkan kerinduan dan perbuatan yang menyukakan hatinya. Tidak ada yang baik dari kita. Paulus berkata, for I know that in me, di dalam aku, yaitu dalam kedaginganku, dwell no good thing. Tidak ada hal yang baik yang tinggal di dalam aku. Nah, kalau kita ini tidak baik, kalau kita mementingkan akan kita, ego kita, maka hasilnya juga tidak akan baik. Karena benihnya tidak baik, pohonnya tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Nah, kalau kita mulai dengan hidup gaya Kain yang mulai berkata, I have created, aku yang telah menciptakan, aku yang telah menghasilkan. Keakuan kita ini akan membuat kita masuk dalam perkara yang menyulitkan kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang baik dari kehidupan kita. Lihat coba Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Lukas 6 ayat 43 dan ayat yang ke-44. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Kalau pohonnya tidak baik, buahnya juga tidak baik. Kalau benihnya tidak baik, pohonnya tidak baik, buahnya tidak baik. Paulus berkata, dalam daging kita dwell no good thing. Tidak ada hal yang baik yang tinggal di dalamnya. Kalau ini terus yang kita urusi, kepentingan pribadi, ego kita, selfish kita, I. Tidak pernah ada hal yang baik yang keluar dari kehidupan kita. Hal yang kedua, kembali kepada Kejadian pasal yang keempat. Alkitab berkata, Kain artinya I have created. Tapi yang kedua, apa akibatnya kalau kita mulai hidup karena ego kita? Alkitab mengatakan bahwa Kain seorang petani. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata a tiller of the ground. Kata tiller dari kata Ibrani abad. Dan kata abad itu artinya budak atau keep in bondage, dalam ikatan, dalam belenggu. Itu budak. Nah, budak dari apa? Budak dari tanah. Nah, tentang tanah Alkitab berkata, buka Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Kain dikatakan a tiller of the ground, budak daripada tanah. Dia adalah hamba daripada tanah. Untuk mengungkapkan dia petani, Alkitab secara khusus berkata, dia a tiller of the ground, dia budak dari tanah. Tentang tanah apa kata Tuhan? Kejadian 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, Anda perhatikan, orang yang mementingkan akan egonya, orang yang berkata aku. Orang itu Alkitab berkata menjadi a tiller of the ground, budak daripada tanah. Dan Allah berkata, aku telah mengutuki tanah, kalau engkau mengerjakannya dengan bersusah payah, dengan berkeringat, dengan kerja keras, engkau akan mendapatkan makananmu di sana. Ini gambaran apa? Gambaran orang yang hidup bukan karena anugerah, tapi oleh karena kerja keras. Ada dua macam orang Kristen. Orang Kristen yang hidup karena anugerah Allah. Yang kedua, orang yang hidup karena semata-mata kerja keras dan bukan karena anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita ini orang yang selfish, yang mementingkan ego kita, kita akan terikat, saudara.
itu merupakan hukum yang tidak mungkin dibantah lagi. Anda pernah dengar cerita tentang kera, bagaimana orang menangkap kera? Menurut cerita, kalau orang mau menangkap kera hidup-hidup, mereka biasa ambil batok kelapa, kemudian mereka beri lubang, lubangnya pipih begini, yang hanya bisa satu tangan ini masuk begini. Kalau dia menggenggam tidak bisa, jadi tangannya harus dibuat begini, lalu dia bisa masuk. Di dalamnya diberi makanan, itu untuk menjebak kera. Nah, apa yang kera buat? Dia tahu di dalamnya ada makanan, karena mungkin baunya atau apa. Jadi biasanya dia masukkan tangannya untuk ambil makanan yang di dalam batok kelapa tadi. Nah, begitu dia masukkan tangannya, dia pegang makanan itu, tangannya tidak bisa ditarik keluar. Dan tempurung kelapa itu diikat dengan tali yang kuat, dan kera itu akan berusaha untuk melepaskan dirinya. Satu-satunya cara untuk membuat dia lepas adalah dia harus lepaskan makanan itu dan tangannya dikeluarkan kembali sebagaimana tangannya tadi masuk. Selama dia masih pegang akan makanan itu, tidak cukup lubangnya untuk membuat tangan ini keluar. Dan biasanya kera karena kurang jenius dan tidak berpendidikan, saudara, dan jelas bukan nenek moyang kita, itu tidak pernah belajar banyak. Jadi ketika dia tangkap, dia tidak pernah mau melepaskan apa yang dia pegang. Dia mengingini makanan di dalam dan terus terjadi tarik-menarik sampai akhirnya penangkap kera datang dan tamat riwayatnya. Hal yang sama dengan hidup kita. Yang kita pegang itu adalah kepentingan pribadi, ego, selfish kita, kedagingan kita. Selama kita tidak pernah mau melepaskan itu, engkau akan terjebak, engkau akan terikat. Terikat oleh apa? Oleh keadaan dunia. Dunia runtuh engkau ikut runtuh, dunia hancur ikut hancur, dunia kolaps ikut kolaps, dunia bangkrut ikut bangkrut. Tidak ada anugerah Allah dalam kehidupan kita. Yang ada hidup oleh karena kerja keras semata-mata. Begitu pekerjaanmu kendor, berkatmu hilang, saudara. Nah, pilihan di tangan kita. Apakah kita mau hidup karena anugerah Allah atau karena kerja keras semata-mata? Memang kita harus bekerja, tapi sebetulnya hidup kita bukan karena pekerjaan kita, tapi karena berkat, karena anugerah Allah di dalam hidup kita. Dan caranya hanya satu, yaitu kalau engkau tidak terikat seperti Kain. Tapi keterikatan Kain terjadi, kenapa? Karena egonya, karena dia mulai dengan perkataan, I have created, aku yang telah menciptakan ini, aku yang telah menghasilkan. Setiap kali kita mulai dengan kata aku dalam hidup kita, aku yang nomor satu, akan membuat kita otomatis terikat, saudara. Dan Kain mengalami, Alkitab berkata, ia a tiller of the ground, dia terikat. Nah, apa berikut yang terjadi kalau kita terikat? Orang yang terikat tidak pernah bisa memberi apa yang Tuhannya minta. Kain sebetulnya tahu, kalau Anda baca indikasinya, dia tahu Allah menyukai korban sembelian, di mana darah ditumpahkan, kehidupan diberi, itu merupakan kemauan kerinduan hati Allah. Tapi dia tidak berdaya memberi apa yang Tuhannya minta. Coba buka lagi, Roma pasal 7. Balik ke Roma pasal 7. Saya bacakan sampai ayat yang ke-25 dari ayat yang ke-18 tadi supaya Anda tahu konteksnya, tapi tetap perhatian kita pada ayat yang ke-18. Roma 7:18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, bahasa Inggrisnya di inner manku, dalam manusia batiniahku, dalam manusia rohku, aku suka akan hukum Allah.
Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, perhatikan lagi ayat yang ke-18, khususnya kalimat yang kedua. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, dalam aku, dalam kedaginganku, kata Paulus, tidak ada sesuatu yang baik. Lalu dikatakan begini, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali, berbunyi begini, for the wish to do right is there. Keinginan untuk berbuat apa yang benar itu ada, but not the power. Tapi kuasa untuk melakukan apa yang benar, dia berkata, aku tidak punya. Dia berkata, for the wish to do right is there. Kehendak untuk berbuat benar itu ada, but not the power. Tapi tidak punya kuasa, tidak punya daya untuk melakukan. Nah, ini yang repot, saudara. Kita ngerti apa yang benar, apa yang seharusnya benar, tapi karena kita terikat, tidak mampu berbuat apa yang kita tahu sebagai hal yang benar. Tadi pagi saya cerita, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, saya baca sebuah buku yang bagus dan jujur sekali. Buku ini berkata begini, sebagian besar para penceramah tentang doa itu bukan orang yang berdoa. Jadi mereka itu hanya khotbah tentang doa, mereka bicara tentang doa, mereka buat teori tentang doa. Doa syafaat, peperangan rohani, doa pribadi, doa minta berkat. Disuruh ngajar, pinternya luar biasa. Hasilnya nanti apa? Jemaat pulang dalam keadaan tertuduh. Wah, aku kurang doa. Tadi doanya luar biasa pengajarannya, hebat sekali. Aku hanya 0,1% melakukannya. Jemaat pulang tertuduh. Tapi ketika diteliti, penceramah doa ini sendiri tidak pernah jalani apa yang dia khotbahkan. Jadi malah doanya asal-asalan, tapi ngajarnya tentang doa. Persis seperti yang dikatakan Yesus tentang orang Farisi. Dia ngangkat beban, suruh orang lain mikul, dia sendiri tidak mau mikul, saudara. Nah, ini repot. Dia ngerti apa yang benar, dia ngerti apa yang seharusnya dibuat, tapi power, kuasa untuk melakukan apa yang benar, dia tidak punya. Orang yang mulai dengan egonya, dengan selfishnya, dengan dagingnya, dia akan terikat seperti Kain, a tiller of the ground. Dan orang yang terikat tidak akan pernah bisa memberi apa yang Tuhannya minta. Dia tahu apa yang seharusnya dia kerjakan. Dia tahu apa yang seharusnya aku perbuat, tapi tidak mampu, tidak punya power untuk melakukan apa yang dia ketahui. Makanya Yesus berkata, kamu jangan senang kalau orang berkata kamu ini guru. Karena repot. Kalau kita guru, kita ngajar, kita akan dituntut apa yang kita sampaikan harus dikerjakan. Nah, banyak orang memberi patokan-patokan kekristenan kepada orang lain, dirinya sendiri tidak melakukan. Akibatnya apa? Jadi orang Farisi, munafik hidupnya. Tidak seperti yang dia ajarkan kenyataan hidupnya. Mengajar tentang doa, tidak pernah berdoa. Ngajar perpuluhan, gak pernah memberi perpuluhan. Ngajar tentang kasih, bencinya luar biasa kepada orang lain. Saudara, orang-orang seperti ini tipe orang yang terikat. Kita ngerti firman Tuhan, tahu kebenaran, tapi tidak punya power, gak punya kuasa, gak punya kemampuan untuk melakukan apa yang kita ketahui. Dan Tuhan menghendaki pelaku-pelaku firman, dan bukan hanya orang yang tahu tentang firman, tapi tidak mengerjakan dalam kehidupannya. Hal yang sama dengan Saul, dengan Esau, dengan Bileam, dengan Yudas. Orang-orang yang tahu apa yang seharusnya dia perbuat, tapi tidak pernah punya kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang keempat, yang terakhir, kembali ke Kejadian pasal yang keempat. Apa akibatnya kalau kita dengan keakuan kita terikat, akhirnya kita tidak melakukan apa yang dia minta? Alkitab berkata, bukan hanya Allah tidak menghargai, tidak mengindahkan korbannya, Allah juga tidak mengindahkan orangnya.
Alkitab berkata Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Ketika Tuhan tidak mengindahkan kita, sama dengan kemuliaannya diangkat dari hidup kita. Lalu dengar baik-baik apa yang Tuhan katakan. Perhatikan ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Allah bertanya, mengapa mukamu muram? Orang yang kehilangan kemuliaan Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya kata muram ini diterjemahkan dengan kata dark with rage, gelap oleh karena amarah. Nah sekarang saya baru bisa ngerti saudara. Saya sering lihat orang-orang Chinese itu gitu, ada ilmu membaca wajah orang. Saya tidak mengajarkan ini, tapi ini kalau ada ibu melahirkan anak, biasanya orang itu tidak, nah, karena saya pengalaman sudah punya anak 2 saudara. Jadi saya lihat itu ya, orang tua saya atau orang tua istri saya, kalau anak lahir dilihat dulu, utuh tidak, gitu, telinganya dilihat. Wah ini bagus nih, lipatan telinganya bagus gitu ya. Pokoknya dia make sure bahwa cucunya ini sehat. Jangan-jangan telinga cuma 1 atau malah 3, repot. Dia yakinkan betul, dilihat dari ujung ke ujung, sempurna. Wah sehat cucuku, senang saudara. Tapi yang kedua, dilihat wajahnya. Wah bagus nih, toapan, jembar wajahnya. Wah ini bawa rezeki saudara. Nah, saya nggak tahu itu ilmu apa, mungkin ada ilmu ngukur wajah itu. Garis tengahnya berapa, panjang berapa, lebar berapa, terus luasnya wajah ini berapa, pesawat terbang mendarat berapa kali bisa dan sebagainya. Saya nggak tahu, pokoknya ada orang begitu. Tapi ada yang wajahnya malang, wah ini repot ini, malang, wah repot ini. Jangan sampai ini, harus dipelihara, harus berdoa banyak kalau malang ini rezekinya kurang gitu. Tapi kalau wajahnya jembar, wah ini ngerezekeni, ini anak ngerezekeni, padahal bangkruti mungkin saudara. Tapi itu kepercayaan. Wajah itu dinilai sebagai pembawa keberuntungan atau menunjukkan tanda tertentu. Kalau mau cari menantu dilihat dulu, ganteng tapi wajahnya malang, wah ini kurang bagus rezekinya. Kalau bisa tolak aja. Satu lagi agak gemuk tapi wajahnya lebar, selebar tempayan. Nah ini bagus ngerezekeni ini. Mungkin belum punya uang sekarang tapi lain kali nggak apa-apa gitu. Jadi dilihat dari wajahnya. Orang kuno masih begitu, diperhatikan, diukur segala macam. Ini lebarnya berapa, tingginya berapa, kemiringannya sekian derajat, ada sinarnya tidak atau tambah blur. Pokoknya dilihat semua. Nah, saya berkata begini, saudara. Saya nggak tahu tentang ilmu itulah. Anda boleh percaya, boleh tidak. Saya tidak urusan dengan itu. Tapi yang saya mengatakan begini. Apa yang terjadi dengan Kain sebetulnya cerminan daripada rohnya, manusia rohnya. Ketika dia mulai dengan egonya, dengan selfishnya, dia terikat. Ketika dia terikat, dia tidak mampu memberi apa yang Tuhan minta. Dia tahu tapi tidak mau memberi, tidak mampu memberi. Lalu kemudian kemuliaan Allah undur daripadanya, dan itu yang membuat wajahnya gelap oleh karena amarah. Saya ngomong begini terus jangan kemudian noleh-noleh, sing peteng sopo di sini. Jangan begitu. Karena belum tentu saudara, orang bisa hitam tapi bisa bersinar wajahnya. Saya juga bukan orang yang putih kan saudara, tapi kita bisa bersinar wajah kita walaupun kita ini hitam kulit kita. Ngerti saudara? Jangan berkata wah ini orang hitam. Saya perhatikan ada orang-orang kulit hitam di Amerika yang wajahnya bersinar-sinar. Ada orang kulit putih yang wajahnya gelap gulita. Itu bukan masalah warna kulit kita, tapi oleh karena cerminan apa yang ada dalam batin kita, dalam roh kita, dalam hidup kita. Kalau roh kita terikat, wajah kita akan nampak tidak mungkin bersukacita, murung, gelap, dan susah. Kita boleh pakai lampu spotlight 10 di gereja ini, kalau semua kita wajahnya gelap, tidak mungkin membuat wajah jadi terang. Tapi kalau seandainya semua wajah kita berseri-seri, penuh kemuliaan Tuhan, matikan semua lampu, gedung ini akan terang oleh karena wajah kita sekalian. Amin saudara. Nah itu yang mestinya terjadi. Saya pernah baca sebuah artikel menarik sekali. Ini dari medis ini ya. Lisia belum bisa saya beritahu, tanyai karena masih semester pertama.
Tapi biasanya orang semester pertama itu paling ngerti, paling banyak, sampai bedah segala macam, tapi belum bisa diyakini kebenarannya gitu. Jadi tunggulah beberapa tahun lagi sampai kita bisa tanya kebenarannya. Nah, ini ada penelitian di Amerika tentang wajah orang kaitan dengan penyakit-penyakit tertentu. Jadi begini saudara, diteliti ya, wajah kita ini kan banyak saraf-sarafnya. Menurut ilmu begitu sih, saya belum pernah lihat sih, tapi semua kita percaya ada saraf-saraf tertentu dalam wajah kita. Nah, kalau orang itu sedang susah, wajah ini mencerminkan akan cenderung turun ke bawah gitu ya. Dia agak stres, tertekan gitu, murung gitu ya. Ini wajah itu mulai turun ke bawah. Nah, wajah yang menunjukkan ekspresi sedih, ya, dark with rage, gitu. Gelap gulita itu, ada orang gelap gulita kok tertawanya menyenangkan itu nggak ada. Biasanya tuh ekspresinya murung, sedih, murung gitu. Orang deket aja sudah ngeri, karena murung itu wajah siap nerekam, siap neladung gitu. Jadi wajah murung. Biasanya saraf-saraf ini membuat peredaran darah terganggu dan mengganggu sampai ke bagian tertentu dari otak manusia. Nah, bagian otak yang terpengaruh itu karena terganggu, itu efeknya pada organ tubuh yang vital, seperti jantung dan sebagainya. Sehingga cepat atau lambat, orang ini akan keserang penyakit-penyakit yang istilahnya itu memperpendek umur. Orang yang sampai mengalami sudden death, kematian mendadak. Jadi penyakit-penyakit yang gawat yang bisa membuat mati mendadak. Itu terjadi. Jadi tidak semua orang yang mati mendadak karena itu saudara ya. Jadi jangan dibalik-balik. Tapi saya mau ulang lagi, diteliti bahwa kalau wajah kita murung, itu mempengaruhi peredaran darah di wajah, sampai mempengaruhi akan otak tertentu, lalu ini mempengaruhi akan bagian organ tubuh yang vital. Dan biasanya orang ini kelak kena penyakit-penyakit yang akan membuat umurnya tambah pendek. Sebaliknya, kalau wajah ini stylenya style tertawa, jadi naik begini ya, karena orang sukacita ketawa gitu, senyum dan bahagia, itu sarafnya itu mengalirkan darah ke bagian otak yang sama, tapi dengan aliran tertentu begitu, malah memberikan banyak pencegahan kepada penyakit-penyakit yang berbahaya tadi. Nah, jadi orang murung itu cepat mati deh saudara, hati-hati saudara. Saul ini, Kain ini ngalami, makanya dia bilang, wah aku bisa, akibatnya bunuh nggak? Bunuh tuh. Orang begitu tuh karena roh maut ya, masuk bunuh dia, adiknya dibunuh. Jadi saudara jangan senang kalau wajah murung saudara. Kalau orang bilang, kamu kok gelap, sedihlah dengan itu saudara. Lalu berkata, aku mau terang. Tapi minta Allah membebaskan rohmu. Kalau engkau terbelenggu rohmu, engkau boleh senyum-senyum sendiri, tetap nggak tahan. 2 detik senyum, fals lagi, beda lagi saudara. Karena saya perhatikan, orang itu beda. Orang itu sebetulnya wajah ini tuh tergantung dari hati kok. Contoh, kalau kita ini orang Kristen jiwani, hidup kita karena keadaan. Lihat ya, orang yang punya uang dan yang tidak punya uang, tertawanya beda saudara. Betul, saya perhatikan itu. Orang yang punya uang itu ketawanya bisa, wah, saya bisa lepasnya luar biasa. Orang yang nggak punya uang, mau ketawa, gitu aja tuh senangnya luar biasa. Susah suruh ketawa. Itu Kristen jiwani ya, Kristen jiwani. Bilang, sedikit aja tuh sudah, wah mujizat saudara. Biasanya tuh senyumnya bisa fals dan membuat hambar suasana gitu. Ngerti? Ini karena Kristen jiwani, tapi kalau Anda Kristen rohani, bukan karena masalah itu. Tapi karena Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatanku, ya betul. Ilmunya tadi membackup firman Tuhan. Kalau kita penuh sukacita, wajah kita jadi lebar karena sukacita, kekuatan Allah muncul, penyakit hilang saudara. Hati yang gembira itu obat yang manjur, itu betul. Itu sudah ribuan tahun lalu Alkitab bilang, abad 20 medis membuktikan saudara. Jadi kalau saudara ingin cepat mati, punya penyakit macam-macam, murunglah, terus murunglah. Tiap hari murung, cermin murung gitu. Cepatlah 3 bulan kira-kira, langsung nah, sudah mulai konslet, jantungnya, sekringnya mati 3, kira-kira begitu saudara. Saul ini dark with rage. Anda boleh orang yang kulitnya hitam,
Tapi kalau rohmu itu bebas, yang keluar itu sukacita, yang keluar itu kegembiraan, joy, yang keluar itu kemuliaan Tuhan. Seperti Musa, dia bertemu dengan Allah, dia turun dari gunung, wajahnya bersinar. Seperti Stefanus, dirajam batu menjelang matinya, dia lihat kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata wajahnya berubah seperti malaikat. Nah, wajah kita seperti apa? Hantu, Pak. Nah, jangan, saudara. Biarlah wajah kita seperti malaikat. Orang melihat kita itu luar biasa. Hidup itu indah, saudara. Alkitab ini memberikan banyak janji yang luar biasa untuk memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Jangan seperti Saul. Hidup mulai dari ego, kepentingan pribadi, selfish kita, itu akan membuat hidup kita ini berantakan. Tapi kalau kita memberi hidup kita total kepada Allah, diberi kepada Dia, hanya kepadamu Tuhan aku menyembah, semua milikmu, hidup kita jadi ringan. Nah, sebaliknya, Habel bagaimana, saudara? Nama Habel itu artinya dalam bahasa aslinya, arti hurufiahnya, Habel itu nothing. Nothing itu kosong, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, nothing. Kalau Kain artinya I have created, aku yang telah menciptakan. Tapi Habel artinya nothing, kosong. Dan dia, Alkitab berkata, menjadi apa? A keeper of sheep. Dia penjaga dari domba. Cuma penjaga, bukan terikat pada domba. Dia hanya jaga. Dia tahu ini milik Tuhan. Karena tahu ini milik Tuhan, dia mampu memberi yang terbaik yang Bapaknya minta. Lalu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata, Lord, I'm nothing. Aku tidak ada apa-apanya. Aku enggak ada apa-apanya. Saudara tidak akan terikat. Tapi kalau Anda berkata, ini punyaku, ini milikku, ini milikku, ini milikku. Semua, aku. Hidupmu tidak akan pernah tenang, saudara. Gelisah terus. Tapi kalau engkau ngerti, aku nothing. Semua yang aku punya, aku hanya tukang jaga. Aku hanya tukang jaga. Bosku yang punya. Mau diambil oleh bosku, ambil, kasih. Milik dia, tukang jaga, tidak punya hak mengklaim apapun. Semua pemberian dari dia, oleh dia, untuk dia, bagi dia, dari dia. Aku nggak ada apa-apanya, nothing. Ketika Allah minta korban, dia memberi yang terbaik yang dia punya. Toh dia berkata, toh ini miliknya juga. Aku tidak memiliki apa-apa. Tapi orang yang terikat tidak bisa memberi yang terbaik dari hidupnya bagi Tuhannya. Kalau kita mulai dengan nothing seperti Yesus, kesetaraan dengan Allah bukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, dia taat sampai mati, Allah meninggikan dia. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Kalau kita mulai dengan nothing, Tuhan aku tidak ada apa-apanya, semua untuk engkau, dari engkau, bagi engkau. Aku hanya tukang jaga Tuhan. Engkau minta apapun engkau minta, aku beri kepadamu. Hidup kita enteng, saudara. Mau susah apa? Dia minta, kasih. Aku tukang jaga. Selebihnya semua milik dia. Tapi kalau engkau berkata, I have created, aku yang ciptakan, ini hasil kerjaku, engkau terikat, tidak bisa memberi yang terbaik. Hadiratnya keluar dari hidup kita. Wajahmu akan gelap oleh karena amarah. Murung, orang mau deketnya ngeri. Ini orang nih diajak ngomong bisa nggak kira-kira nih? Ini makhluk dari planet mana didatangi itu sudah murungnya luar biasa. Anda boleh make up dengan tebal, pakai bedak yang paling putih, Rita made in Indonesia atau bedak Viva, Anda boleh pakai semua dari Viva sampai klinik, Anda tempel-tempelkan di situ, Anda make up. Dandan boleh seperti penari Bali sekalipun, Anda boleh usaha apapun juga. Wajah gelap oleh karena roh yang gelap tidak pernah bisa ditutupi. Sekalipun engkau tidak pernah pakai apa-apa, engkau tampil dengan sederhana, saya berkata itu keluar dari hati kita. Betul. Saya ingat seorang teman, saudara. Dia kerja di BCA. Satu kali kami habis pelayanan, saya diajak makan, diajak ke Plaza Indonesia. Itu ada fried chicken. Jadi kami makan ayam goreng di situ. Lalu ketika mau pulang, lewati beberapa toko. Lewat toko, ini orang-orang bank semua ini ngajak saya makan. Ini satu lagi ini orang BCA. Lalu dia ngelihat ada tas kerja, tas biasa,
handbag biasa, laki-laki. Dilihat tuh harganya 5 juta. Tas satu tuh harganya 5 juta. Terus yang ngomong gini, ini kalau yang make saya, nggak ada orang percaya ini 5 juta. Tapi kalau ada tas harga 200 ribu, yang make Om Lim, bos saya, mereka pikir pasti 20 juta harganya. Ngeri saudara. Jadi bukan soal tas mahal dan murah, yang make siapa sebetulnya. Hidup kita sama. Aksesoris kita boleh banyak, macam-macam. Wah, template macam-macam, boleh. Kalau memang modelnya sendiri tidak meyakinkan, orang berkata palsu. Di Singapura, waktu kami pergi, saya mampir ke People's Park. Ada cincin palsu, berlian palsu, saudara. Wih, gede sekali, penuh. Saya ngomong sama istri saya beli satu ya. Untuk apa? Untuk ngecoh orang lain, saya bilang gitu. Saya mau pakai biar orang bilang, wih bagus, sekarang pakai berlian. Padahal itu palsu, harga 10.000 rupiah atau 15.000, saudara. Persis buatnya, halus. Tapi itu gampang luntur, kuningnya karena kuning sepuan, saudara. Itu kalau yang make orang kaya, orang sudah bilang, ini berlian dari mana nih, Italia atau mana. Kalau yang make orang yang biasa, kaosan, pakai celana pendek, sandal jepit, orang bilang, orang ngandel, palsu gitu, ngerti? Itu tergantung dari kita. Hidup kita ini, fisik kita ini hanya kelengkapan, saudara. Yang penting itu manusia batiniah kita. Manusia batiniah kita. Kalau manusia batiniahmu bebas, merdeka, tidak terikat, ini fisik ini pakaian saja akan tercermin dengan sendirinya. Tapi kalau fisik kita ini kita dandani begitu rupa, tapi dalamnya itu kropos dan gelap, engkau boleh tampil seperti apapun, orang bilang ketahuan, saudara. Anda bisa ngerti yang saya maksudkan. Kalau engkau mulai dengan nothing, engkau mulai dengan berkata nothing Tuhan, tidak ada artinya apa-apa, saudara akan berkata semua milikmu, beri buat dia. Tapi kalau berkata ini milikku, aku yang buat, aku yang punya, engkau tidak pernah bisa memberi apa yang Tuhan minta. Dan ketika itu diangkat dari hidup kita, saudara akan mengerti bahwa akhirnya kita tahu tidak pernah bisa lagi kita memuaskan kerinduan Bapa kita. Ayat yang terakhir. Sebelum itu, saya mau buktikan satu lagi, saudara. Sayang itu dilewatkan. Lukas pasal 13. Saya ingin membuktikan bahwa yang penting itu manusia dalam kita. Lukas pasal 13, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lukas 13, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Lihat, pengaruh roh jahat membuat badan orang bungkuk. Kalau kemuliaan Tuhan hilang, sampai ke fisik kita, orang akan lihat tidak ada kemuliaan sama sekali. Begitu kemuliaan Allah tinggal dalam roh kita, engkau boleh tampil dengan cara yang paling sederhana. Saudara akan berkata, orang akan melihat Tuhan ada pada orang yang bersangkutan. Sekali lagi, saudara, yang penting itu manusia batiniah kita. Yang penting manusia batiniah kita. Ada seorang teman, saya buka rahasianya, nanti dihapus ya di rekaman, saudara. Pak Agung, ini dasinya bagus-bagus, dari Amerika, Pak. Oh iya, ini pasti mahal, Pak, ini puluhan ribu, ini pasti puluhan ribu. Saya bilang tidak. Saudara tahu harga dari saya? 5.000 rupiah uang sini, saudara. Enggak percaya. Saya bilang tergantung yang make. Saya berkata begitu. Kalau yang make kamu, orang tidak percaya. Kalau yang pakai saya bilang ini 50.000 orang percaya. But this is true, ini dasi 5.000, saudara. Yang saya pakai tiap minggu itu dasi 5.000. Kok bagus? Karena pasil, pas diobral, saudara. Tapi saya mau beritahu, saya bilang sama teman saya, itu tergantung yang pakai sebetulnya. Kalau kamu yang pakai model begitu, celana sandal jepit begitu, nggak ada orang percaya yang dasi mahal. Tergantung yang pakai, saya berkata.
tergantung spirit kita, roh kita. Ngerti saudara? Kalau itu keluar dari roh kita, hal yang paling simpel yang dalam hidupmu akan memberkati orang banyak. Ayat yang terakhir. Buka dengan saya Galatia pasal 3, ayat yang ketiga. Galatia pasal 3, ayat yang ketiga. Paulus menegur orang Galatia dengan kata-kata yang tajam. Dia berkata begini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saya ulang lagi, Anda perhatikan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dalam bahasa Inggrisnya tajam sekali. Dia berkata, are you so foolish? Atau dikatakan, are you so idiotic? Idiot, katanya. After beginning with the spirit, setelah memulai dengan roh, are you now trying to attain your goal by human effort? Setelah kamu memulai dengan roh, apakah kamu sekarang mau mencoba mencapai goal dalam hidupmu dengan usaha manusiawi? Dan dia berkata, orang yang memulai dengan roh, tapi berhenti dengan pekerjaan roh, dan memulai dengan human effort, dengan usaha manusiawi, dia berkata, are you so foolish? Kamu begitu bodoh, kamu begitu idiot, katanya. Keras dia berkata. Anda tahu orang idiot? Orang yang kurang strip, idiot saudara. Dia berkata, are you so idiot? Setelah mulai dengan roh, sekarang kamu usaha dengan usaha manusiawi. Jangan terikat dengan cara hidup Kain dan jalan Kain. Alkitab berkata, celaka mereka karena mengikuti jalan Kain dalam hidupnya. Saya berdoa, tahun ini kita semua jalan dalam roh. Amin saudara. Sekalipun keadaan tidak menguntungkan, apa yang dilihat mata tidak pernah menguntungkan, belajar melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sekalipun visi kita sepertinya mati, kenyataan tidak menunjukkan hal itu. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbuah, kambing domba tidak ada dalam kandang, kita tetap beria-ria dalam Allah kita, karena kita melihat Tuhan di atas segala-galanya. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya.